Halo semuanya, kali ini kita akan berbicara tentang hubungan antara ekonomi, pendidikan, dan daya saing negara. Kita akan melihat beberapa negara maju seperti Finlandia, Singapura, dan Swiss, serta membandingkan mereka dengan Indonesia. Melalui data ini kita akan melihat bagaimana anggaran pendidikan, pendapatan per kapita, dan kualitas universitas sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di suatu negara. Yuk kita mulai. Bagian pertama, anggaran pendidikan dan biaya pendidikan per penduduk. Pertama ya, kalau kita lihat anggaran pendidikan, misalnya Finlandia memiliki anggaran pendidikan sebesar 213 triliun dengan persentase terhadap PDB sebesar 6,8%. Biaya pendidikan per penduduk di sana mencapai 38,3 juta. Bandingkan dengan Singapura, yang meski memiliki anggaran pendidikan sedikit lebih rendah, yaitu 202 triliun dengan persentase terhadap PDB sebesar 3,2%. Biaya pendidikan per penduduknya tetap lumayan tinggi, 36,8 juta per orang ya. Bagaimana dengan Jepang? Jepang memiliki anggaran pendidikan yang sangat besar, yaitu 2.528 triliun. Ya, persentasenya terhadap PDB 3,5%. Tapi anggaran sebesar itu, jika dihitung pendidikan per penduduknya, itu mencapai 20,4 juta. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Anggaran pendidikan kita adalah 660 triliun, atau sekitar 3,6% dari PDB. Itu 20% dari APBN ya, agak beda cara hitungnya. 3,6 dari keseluruhan PDB negara kita. Tetapi biaya, ini menarik ini, biaya pendidikan per penduduk di Indonesia itu hanya 2,4 juta rupiah per kepala. Ingat tadi, kalau di Jepang 20 juta per kepala, di Finlandia sekitar 38 juta per kepala, di Singapura 36 juta per kepala. Jadi menunjukkan bahwa karena jumlah penduduk kita yang besar, anggaran pendidikan yang tadi secara gelondong itu gede, tapi per kepalanya sangat kecil. Sekarang bagian kedua, skor PISA dan kecerdasan IQ. Kalau kita lihat data berikutnya yaitu skor PISA atau Program for International Student Assessment, kita melihat bagaimana kualitas pendidikan setiap negara dibandingkan. Singapura misalnya berada di peringkat 1 dengan skor PISA 556 dan rata-rata IQ 108. Sementara itu, Finlandia yang memiliki sistem pendidikan yang dianggap sangat baik berada di peringkat 2 dengan skor PISA 531 dan rata-rata IQ sekitar 101. Kita juga bisa melihat Korea Selatan dengan skor PISA 514, peringkat 5 dunia, dan IQ rata-rata 106. Angka ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan mereka sangat efektif. Kemudian kita lihat sedikit ya, intip ya, posisi Indonesia. Skor PISA kita hanya 379, dan ini menempatkan kita di peringkat 71 dunia. Rata-rata IQ kita juga 78. Artinya, kualitas pendidikan kita masih perlu banyak perbaikan agar bisa bersaing di level internasional. Oke ya. Bagaimana dengan kecakapan bahasa Inggris? Apakah kecakapan bahasa Inggris itu sama pentingnya dengan ekonomi? Kita lihat dulu ya. Di era globalisasi ini, kecakapan bahasa Inggris juga menjadi indikator penting. Dalam peringkat IF, yaitu English Proficiency Index yang dilakukan oleh IF, Belanda ada di peringkat 1 dengan skor 647. Singapura, negara tetangga kita, ada di peringkat 2 dengan skor 631. Artinya, kecakapan bahasa Inggris di negara-negara ini sangat tinggi. Namun yang menarik nih, Jepang dan Korea Selatan, meski skor bahasa Inggris mereka lebih rendah, yaitu 457 dan 525, tetap bisa maju pesat dalam sektor pendidikan dan ekonomi tanpa harus bahasa Inggris yang tinggi. Jadi meskipun bahasa Inggris itu penting, ternyata ada negara-negara loh yang bisa berkembang pesat tanpa harus menjadi yang terbaik dalam bahasa Inggris. Indonesia sendiri ada di peringkat 79 dengan skor 473 di IF Index ini ya. Meskipun belum optimal, ini menunjukkan bahwa kecakapan bahasa Inggris kita masih perlu ditingkatkan agar bisa bersaing di dunia profesional. Nah, sekarang kita agak mikro sedikit ya. Bagian keempat, yaitu dana abadi universitas atau dana yang terkumpul di sebuah universitas serta kualitas pendidikan tingginya. Penasaran nggak? Mari kita lihat daftar kampus-kampus terbaik di dunia. Lihat ini. Data mengenai universitas dan dana abadi mereka, misalnya universitas ternama seperti Harvard memiliki dana abadi sekitar 839 triliun
MIT 390 triliun, Stanford 633 triliun ya, bukan miliar, triliun. Dana abadi ini digunakan untuk riset, beasiswa, peningkatan fasilitas, dan itulah ternyata kita tidak heran jika mereka menghasilkan lulusan-lulusan yang berpengaruh di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Saya sampling aja ya. Universitas Indonesia, UI, memiliki dana abadi sekitar 228 miliar. Sedangkan ITB dan UGM dana abadinya sekitar 50 miliar. Biaya operasionalnya sekitar ya 1, 2, 3 triliun lah setahun menurut data dari beberapa sumber ya. Jumlah ini tentu masih jauh jika dibandingkan kampus-kampus terbaik dunia. Jadi jika kita ingin universitas kita bersaing di level internasional, dana yang dibutuhkan juga sangat besar untuk mendukung riset dan inovasi. Sekarang bagian yang terakhir yaitu bagian 5, yaitu HDI atau Human Development Index. Jadi kemampuan manusia atau SDM di dunia itu diurutkan dengan HDI gitu. Nah, data terakhir tentang Human Development Index ini atau indeks pembangunan manusia dan dibandingkan dengan pendapatan per kepala, coba kita lihat ya. Swiss itu berada di posisi pertama dengan HDI 0.962 ya. 0,962 dan pendapatan per kepalanya adalah 1,45 miliar per tahun. Singapura dan Belanda juga tinggi ya, dan pendapatan per kapitanya atau GNI per kapitanya yaitu 1, miliar dan 960 juta per kepala per tahun. Di sisi lain, Human Development Index kita atau indeks pembangunan manusia kita itu 0,713. Kita peringkat 114 dunia. Pendapatan per kapita kita baru ada di angka 73 juta per tahun. Kalau berbulan ya berarti sekitar 5 juta, 6 juta gitu. Itu pun rata-rata ya, tidak bisa disamaratakan di seluruh Indonesia. Jelas terlihat bahwa negara-negara dengan HDI tinggi dan per kapita tinggi cenderung memiliki sistem pendidikan yang lebih maju. Jadi kesimpulannya adalah ya, negara-negara dengan ekonomi kuat dan dana pendidikan besar ya cenderung memiliki sistem pendidikan yang baik. Bahasa Inggris memang penting, tapi tidak mutlak untuk maju. Masih lebih penting sokongan dana sebenarnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Jepang dan Korea Selatan. Universitas terbaik dunia juga memiliki dana abadi yang sangat besar dan sangat membantu dalam menciptakan kualitas pendidikan yang unggul. Bagi Indonesia, tantangannya adalah meningkatkan anggaran pendidikan per kapita. Per kepala kita itu masih kecil banget ya. Dana abadi universitas juga harus ditingkatkan, serta kualitas bahasa Inggris kita. Semua ini bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing kita di dunia internasional. Oke, itu video pendek saya. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa subscribe dan share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.